Cara kita bersikap, cara kita berinteraksi dengan orang lain, ini akan sangat mempengaruhi cara penerimaan orang-orang yang ada di sekitar kita dan akan menentukan keberhasilan kita juga. Bilang esok hari kan ku jalan, berjalan bersama Yesus kekasih jiwaku. Shalom, bertemu kembali dengan saya Pendeta Muda Dr. Gigi Santi Tambunan. Kali ini saya akan membahas tentang beberapa sikap atau attitude yang harus kita lakukan. Ini masih sebagian kecil, tetapi kita akan mencoba untuk membahas hal-hal ini yang menentukan keberhasilan perjalanan kita dan juga penerimaan dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Tentunya kita semua ingin agar sikap kita, apa yang kita lakukan, mendapat interaksi yang baik dari orang lain. Tentunya sikap yang manis, sikap yang menyenangkan itu akan membuat orang lain di sekitar kita juga nyaman dan akan menerima kita sebagai sosok, sebagai pribadi yang unik dan menarik. Yang pertama, ketika kita berbicara dengan seseorang, menghadapi seseorang, kita harus menatap mata dari orang yang kita berbicara dengannya. Harus ada kontak mata. Jadi jangan kita ngobrol tapi mata kita kemana-mana. Karena nanti orang yang sedang berbicara dengan kita akan merasa tidak diperdulikan. Bahkan akan merasa menjadi orang yang tidak diperhitungkan. Karena dia sudah semangat ngobrol, sementara kita asik dengan melihat yang lain dan tidak memperdulikan orang yang sedang berbicara dengan kita. Itu sebabnya rules yang pertama adalah ketika kita berbicara dengan seseorang, tatap matanya sesekali. Jangan juga ditatap dalam-dalam karena nanti dia bisa grogi ya. Harus tatap lawan bicara kita sesekali. Yang kedua adalah sama. Ketika kita berjabatan tangan dengan seseorang, tataplah matanya. Saya sering memperhatikan ada orang-orang yang berjabatan tangan tetapi tidak mau menatap orang yang tangannya dijabat olehnya. Ini juga sebagai satu kebiasaan yang harus kita rubah jika selama ini kita cuma menyalam tetapi tidak menatap orang yang kita salam, yang kita jabat tangannya. Jika kita berjabatan tangan, mulai hari ini tataplah orang yang kita jabat tangannya. Yang ketiga adalah ketika kita bersama-sama sedang ngobrol dengan seseorang dalam keadaan duduk, jangan pernah berdiri sebelum lawan bicara kita juga berdiri. Jadi artinya adalah kalau memang kita hendak berdiri, permisi dan kita juga harus berdiri bersama-sama. Apalagi kalau sampai lawan bicara kita sedang duduk, kita berdiri sambil mengacak pinggang. Ini tentunya adalah sikap yang kurang baik dan akan membuat lawan bicara kita merasa tidak nyaman. Jadi kalau misalnya sedang di dalam keadaan duduk bersama-sama, kalaupun kita harus berdiri terlebih dahulu, permisilah kepada lawan bicara kita. Jangan tiba-tiba berdiri, tetapi lawan bicara kita masih ada di dalam posisi duduk. Selanjutnya adalah ketika kita sedang ngobrol dan lawan bicara kita yang sedang menjadi pembicara, maka kita harus lebih banyak berdiam dan mendengar. Sekali lagi, berdiam tetapi mendengar dan menyimak. Dan biarkan lawan bicara kita itu berbicara sampai kalau dia memerlukan kita yang berbicara, memerlukan tanggapan, barulah kita memulai pembicaraan. Dan tentunya selanjutnya adalah ketika sedang berbicara, jangan pernah memotong pembicaraan kalau memang lawan bicara kita sedang tidak meminta tanggapan. Ini juga adalah sikap dan attitude yang harus kita pertahankan dan harus kita lakukan dengan baik. Dan penilaian orang tentunya didasari dengan bagaimana cara kita berinteraksi
bukan berdasarkan pendidikan yang sudah kita jalani. Belum tentu teman-teman, tetapi semua ini tentunya harus kita pelajari dan harus kita biasakan sehingga manner, attitude yang baik ini, sikap yang baik ini akan menjadi kebiasaan yang terus-menerus bisa kita lakukan sehingga kita akan dinilai jauh lebih baik oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Selanjutnya, jika kita sedang ada di kumpulan orang banyak dan di sana ada tiang dan semua dalam posisi berdiri ataupun duduk, ada yang duduk mungkin orang tua, sebagian ada yang duduk dan memungkinkan untuk duduk. Jika sedang ngobrol, jangan pernah bersandar pada tiang. Ini adalah kebiasaan juga. Ini adalah sikap tubuh yang kurang baik jika kita ada di kumpulan orang-orang. Tetapi jika kita memang sedang beristirahat, terserah kita boleh sandar pada tiang. Tetapi kalau misalnya ada bersama-sama dengan sekumpulan orang dan di sana ada tiang, jangan pernah sambil ngobrol kita bersandar pada tiang. Selanjutnya adalah ketika juga ada di kumpulan orang banyak, kita ingin ngobrol dengan seseorang, tetapi kita mengisyaratkan dengan kode tangan. Ini juga kebiasaan yang kurang baik. Karena dalam kumpulan orang banyak dan kita sedang tertuju memberi kode pada seseorang dengan tangan kita, ada beberapa mata dan orang yang di seberang kita juga terganggu. Karena mungkin dia merasa kita memberi kode itu buat dia, tetapi ternyata bukan. Dan ini juga harus menjadi kebiasaan yang kita rubah. Jika kita suka memberi kode kepada lawan bicara, sementara di situ ada begitu banyak orang. Kebiasaan yang kurang baik karena bisa mengganggu orang lain yang mungkin sedang fokus melihat atau mengerjakan sesuatu. Dan yang berikutnya, terkadang kode-kode yang kita maksudkan ini dapat membuat orang lain tersinggung. Karena saya juga pernah menemukan ada beberapa kerabat saya, teman-teman saya yang saling memberi kode dan ternyata itu menyinggung orang lain. Karena dia merasa bahwa saya dan lawan bicara itu sedang membicarakan dia. Padahal ternyata bukan. Apapun itu, ketika ada di hadapan orang banyak dan ada di kumpulan orang banyak, jangan pernah mempergunakan bahasa isyarat. Tunggu sampai kita bisa berdekatan dan kita bisa berkomunikasi dengan baik. Selanjutnya adalah jangan kita mendambakan atau gila untuk dihormati dan haus akan pujian dari orang lain. Di awal-awal ketika kita menjadi orang yang suka dipuji dan kita membiasakan hal itu, akhirnya pada satu titik tertentu ketika tidak ada pujian lagi, akhirnya kita menjadi orang yang insecure. Kita merasa bahwa apa yang kita lakukan itu apakah sudah tidak baik lagi? Apakah yang kita lakukan itu sudah tidak menyenangkan orang lagi? Apakah yang saya lakukan itu sudah tidak lagi berkualitas? Itu sebabnya jangan pernah haus atau gila dengan pujian dari orang lain. Anggaplah itu bonus ketika kita dipuji. Tetapi jangan jadikan itu sebagai ukuran atau menjadi kebutuhan ketika kita melakukan sesuatu. Ketika kita sudah melakukan sesuatu untuk mendapat pujian dari orang lain. Tanda bahwa apa yang kita lakukan berhasil. Tetapi seandainya tidak ada pujian, tidak mengapa. Kita terus melakukan yang terbaik. Tetapi kalaupun ada pujian, jadikanlah itu bonus. Selanjutnya adalah jangan mengerjakan sesuatu dengan tergesa-gesa. Kebanyakan dari kita, bahkan saya juga mengakui, dulu saya adalah orang yang suka mengerjakan sesuatu dengan tergesa-gesa. Karena lebih nikmat rasanya. Dan memang benar terselesaikan dengan baik, tetapi semua dengan tergesa-gesa. Padahal sebelumnya saya punya begitu banyak waktu luang yang terbuang untuk saya seharusnya mengerjakan pekerjaan yang saya kerjakan tergesa-gesa ini.
selesai, selesai. Tetapi kualitasnya jauh lebih buruk dibandingkan kalau saya selesaikan sebelum deadline-nya. Tidak dengan tergesa-gesa. Kalau teman-teman tidak percaya, coba buktikan. Jika ingin menyelesaikan segala sesuatu, coba direncanakan dengan baik dan kerjakan tidak dengan tergesa-gesa. Bukan yang penting selesai, tetapi kita mau agar setiap waktu yang kita miliki adalah waktu yang berkualitas. Dan yang terakhir adalah jangan suka pamer dan membangga-banggakan diri terlalu sering. Karena ini akan membuat orang-orang yang ada di sekitarmu menjadi tidak suka dengan keberadaan kita. Apalagi kalau kita selalu membangga-banggakan sesuatu itu berulang-ulang tanpa membawa nama Tuhan sebagai Allah yang sudah memberikan segala sesuatu buat kita. Dan kita selalu menganggap bahwa apa yang kita banggakan ini adalah karena kekuatan kita, kepintaran kita, karena usaha kita, dan karena kerja keras kita. Jika kita sering membangga-banggakan dan pamer berulang-ulang dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, percayalah, lambat laun kita akan kehilangan banyak teman. Bahkan mereka hanya akan menjadi orang-orang yang sekedar mendengar kita, tetapi tidak pernah mau bergaul dekat dengan kita. Itu sebabnya jangan menjadi orang yang sombong, boleh mengatakan apa yang menjadi kelebihan diri, tetapi selalu ingat bahwa apa yang kita peroleh semuanya itu adalah karena kasih karunia Tuhan. Amin. Mengapa kita harus mempelajari ini teman-teman terkasih? Karena di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Attitude ini, sikap-sikap yang baik ini, tentunya adalah sikap-sikap yang menunjukkan hal-hal yang baik dan memuliakan nama Tuhan. Dan kita harus berubah. Tadinya kita adalah orang yang asal-asalan, suka menyela pembicaraan orang lain, bahkan mungkin perkataan-perkataan kita adalah perkataan-perkataan yang kasar, asal, sebenarnya menyakitkan hati orang lain. Tetapi dalam Roma dikatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Semua ini butuh usaha. Kita harus berubah dan tentunya harus dengan kemauan sendiri. Bukan paksaan, tetapi harus dengan keyakinan bahwa saya pasti bisa untuk berubah. Agar kita terlihat menjadi orang-orang yang berkelas, tentunya kita juga harus menjaga sikap kita supaya kita terlihat menyenangkan dan memang menyenangkan. Serta orang-orang yang ada di sekitar kita juga nyaman ketika kita ada bersama-sama dengan mereka. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan biarlah kita menjadi orang-orang yang menyenangkan karena kita adalah suratan Kristus yang terbuka. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.